Jadi sesuai janji saya akan berikan share di sini 5 makanan terburuk. Sebetulnya bukan cuma ini, tapi saya kelompokkan menjadi 5 makanan terburuk ya, yang perlu Sobat Sehat hindari untuk yang punya saudara, orang tua, atau mungkin Sobat Sehat sendiri yang usianya sudah menginjak atau menuju ke 40 tahun ke atas. Yang pertama adalah produk GMO. Apa dok GMO itu? GMO itu adalah Genetically Modified Organism, atau simpelnya adalah yang direkayasa genetik. Yang paling banyak didapat di Indonesia adalah produk jagung. Jadi corn itu, jadi jagung sendiri, tanaman jagung itu sekarang banyak sekali yang GMO. Kemudian kedelai, nah itu juga ya produk-produk yang berbahan dasar kedelai. Kalau kedelainya itu GMO yang digunakan, jadi misalnya untuk produk apa aja? Yang paling sering itu kecap. Ya, kemudian tahu tuh konsumsi. Nggak semua kedelai, tapi memang sebagian besar kedelai yang komersial dijual itu memang kebanyakan sekarang adalah GMO. Makanya make sure kalau kalian konsumsi makanan-makanan yang berbasis kedelai, berbahan dasar kedelai, terutama buat Sobat Sehat yang vegetarian, vegan, itu kan bahan dasarnya kebanyakan kedelai. Make sure kedelainya bukan yang GMO. Kemudian bahkan buah-buahan itu juga sekarang banyak sekali. Kalau Sobat Sehat tahu ada semangka tanpa biji, ya, ada apel-apel yang rasanya manis banget itu. Nah, itu adalah beberapa contoh buah-buahan yang juga direkayasa genetik itu. Karena buah-buahan itu secara original dulunya rasanya nggak seperti itu. Ya, there are many studies, banyak sekali studi-studi yang sekarang berbicara mengenai efek GMO produk atau makanan-makanan GMO ini terhadap kesehatan kita secara overall, terutama kesehatan metabolisme. Ya, yang kedua yang perlu dihindari adalah komersial, atau dalam arti apa ya, yang banyak sekali dijual secara massal, pabrikan, itu produk dairy product. Nah, dairy product itu apa? Produk susu dan turunannya, susu sendiri, ya, kemudian keju, krim, ya, ice cream contohnya, atau mungkin whipped cream dan lain-lain, creamer juga, ya, meskipun yang non dairy itu juga banyak sekali juga yang kurang baik di luar konteks dairy maksud saya, ya. Jadi dairy itu banyak sekali mengandung hormon, ya, dia meningkatkan IGF-1. Salah satu hormon yang bisa menyebabkan anabolik di dalam tubuh kita, tapi efeknya bukan anabolik yang baik, tapi juga mengakibatkan hormonal disruptor, ketidakseimbangan hormonal. Itu jadi produk-produk dairy yang komersial itu perlu untuk dihindari, meskipun tidak semua ya, tidak semua produk dairy, tapi secara umum banyak sekali yang perlu kita hindari, terutama yang tadi yang kita tidak tahu sumbernya. Kemudian gula tentunya, nah ini adalah udah sangat sering saya bahas ya mengenai gula. Jadi gula itu jangan cuma dilihat, oh gula pasir, bukan cuma itu. Bahkan gula aren, gula batu, sirup, kecap manis, saus kemasan, dan lain-lain ya, snack-snack itu juga banyak sekali yang kandungan gula. Kemudian nomor 4 adalah ultra processed food. Nah, jadi ultra processed food itu apa sih dok? Ultra processed food itu adalah makanan yang sudah diproses secara berlebihan. Contohnya seperti sereal, roti putih, sosis, smoked beef, nugget, dan lain-lain. Itu juga perlu kalian hindari ya, karena ini bisa menyebabkan yang namanya hormonal disruptor tadi, ketidakseimbangan hormonal. Dan yang terakhir dari list ini, sebetulnya saya kurang suka untuk menyebutkannya karena saya sendiri juga suka ya. Apa itu? Tapi I have to tell you the truth, it's alkohol. Nah, tuh ya, jadi alkohol itu juga sudah banyak sekali studinya. Ini juga bisa membuat hormonal disruptor, contohnya seperti bir, likor, cocktails ya. Saya nggak mau sebut mereknya ya, saya sebut jenis-jenisnya saja karena jenis alkohol juga banyak sekali macamnya. Nah, sebaliknya sekarang, jadi gimana dok? Setelah kita tahu ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormonal dalam tubuh kita, lalu apa nih yang perlu dikonsumsi? Itu sebaliknya. Jadi untuk kalau saya hanya memberikan apa saja yang perlu dihindari tanpa memberikan solusi, tentunya kan juga kurang pas ya. Jadi solusinya apa aja yang perlu untuk dikonsumsi untuk pria wanita yang sudah di usia di atas 40 tahun. Yang pertama adalah makanan yang organik
Jadi sayur organik ya, kemudian ya kalau kita bisa dapatkan telur organik itu juga akan jauh lebih baik, atau produk yang non GMO. Jadi jangan bilang, "Oh, mahal, Dok, gini-gini." Oke. Kalau kita mahal itu karena kita masih belum tahu value-nya. Kesehatan itu jauh lebih mahal dari itu. Dan orang yang merasa seperti ini adalah orang yang sudah sakit. Karena kalau kita masih belum sakit, kita tidak merasa bahwa sehat itu mahal. Bukankah begitu? Ya, nah jadi atau at least konsumsilah whole food, ya makanan utuh. Itu at least itu bisa membuat kita lebih baik daripada kita makan makanan yang tidak dalam bentuk aslinya. Nah, jadi di poin yang kedua, ini mungkin saya akan lebih menekankan pada prosesnya. Ya, jadi apa yang perlu dikonsumsi adalah makanan yang minim proses. Nah, ini kebalikannya dari ultra processed food yang tadi. Artinya apa? Makanan yang minim proses ini makanan yang masih menyerupai bentuk asalnya. Contoh, kalau kita makan jagung, itu kan berbeda dengan kita makan popcorn. Popcorn itu sudah tidak menyerupai jagung. Itu artinya popcorn ini makanan yang ultra proses. Kalau kita makan jagungnya tadi yang non GMO, ya ini adalah menandakan kita konsumsi makanan yang minim proses. Atau kita misalnya makan ayam panggang, kita makan ikan pepes gitu ya. Nah, itu kan juga makanan yang masih menyerupai bentuknya. Jadi bukan sudah bentuk crab stick misalnya. By the way, crab stick itu nggak ada crabnya ya. Jadi cuma menyerupai aja. Jadi warnanya dibuat seperti itu, tapi itu tidak ada kandungan kepitingnya sebetulnya. Kemudian kalau sudah dibentuk seperti bakwan ikan, bakso, itu kan sudah tidak menyerupai daging yang utuh yang sebenarnya gitu. Jadi kalau mau makan daging, makanlah daging yang beneran, bukan makan bakwan, bakso dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang bisa meningkatkan kesehatan orang-orang di atas usia 40 tahun adalah makanan fermentasi, karena ini baik untuk kesehatan pencernaan kita, bersifat probiotik ya, contohnya seperti kimchi, kefir, miso, tempe dan lain-lain. Kemudian lemak baik, ini juga penting sekali ya, good fat ini karena dia juga punya banyak sekali fungsinya dalam tubuh kita. Contohnya seperti alpukat, kacang-kacangan, extra virgin olive oil, virgin coconut oil, ini juga adalah lemak-lemak yang baik untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah mikronutrisi dan fitonutrisi. Contohnya seperti apa? Vitamin E, vitamin D, magnesium, zinc, dan lain-lain. Itu juga adalah mineral, vitamin yang sangat penting untuk pria, wanita usia 40 tahun ke atas. Bisa dapatkan dalam makanan utuh, bisa juga dapatkan dari suplemen. Tapi kalau dapatkan dari suplemen, make sure suplemennya juga dari yang whole food complex ya. Jadi itu base-nya dari whole food. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat, dan sekarang sobat sehat lebih paham apa sih yang perlu dihindari dan yang perlu dikonsumsi supaya ketika meningkat pun usia bertambah, dirayakan ulang tahunnya, kesehatannya tidak makin menurun. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy.